Wanita itu menuntun putrinya ke rumah sakit untuk berobat. Tapi siapa yang tahu bahwa dokter yang merawat adalah cinta pertamanya setelah bertahun-tahun. Namun, dokter itu tidak mengenalinya. Saya bahkan tidak tahu bahwa putrinya sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Ternyata 7 tahun yang lalu. Wanita saat itu masih seorang pria gemuk dengan lebih dari 300 kati. Tapi dia memiliki hubungan cinta bawah tanah dengan tuan muda kaya paling tampan di daerah itu selama 3 tahun. Meskipun pemuda kaya itu sengaja menyembunyikan, hanya sedikit orang yang tahu tentang hubungan mereka. Sejak itu, Cabe mengubah wajahnya dan menetap di luar negeri. Dan tak seorang pun kecuali sahabatnya tahu bahwa dia adalah pria gemuk besar seperti dulu. Sekarang bahkan jika kemana-mana. Karena pemuda kaya itu sudah benar-benar jatuh cinta dengan pria gemuk kecil yang sederhana itu. Dan untuk menanyakan tentang berita Xiao Pang, kaya dan muda, yang selalu suka bersih, pergi ke reuni kelas setiap tahun. Tapi tanpa kecuali, mereka tidak mendapatkan apa-apa setiap saat. Dia datang tepat waktu seperti biasa untuk pesta tahun ini. Tapi aku masih tidak melihat sosok pria gemuk kecil itu. Tepat ketika dia sangat kecewa, seorang teman sekelas tiba-tiba menyebut Xiao Pang. Chang Qing Miao sudah mati. Ya, sungguh. 6 tahun yang lalu, saya pergi ke rumah sakit, dan di sanalah dia. Dia terlihat sangat buruk dan memiliki perut besar. Mungkin seekor lembu. Mendengar raungan ini, Fu Xiaoru disambar petir. Pada saat ini, dia tidak lagi berminat untuk tinggal. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan meninggalkan pesta. Pada saat yang sama, wanita itu hanya datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Tapi dia tidak berniat pergi ke reuni kelas bisnis yang membual. Bagaimanapun, dia dulu sudah mati. Sekarang dia hanya ingin hidup dengan putrinya dengan tenang. Tapi yang tidak saya duga adalah, saat ini, karena dia menundukkan kepalanya untuk menelepon, dia secara tidak sengaja menabrak pemuda kaya yang hilang. Ini unik. Mengapa begitu mirip dengan Chen Qingling? Wanita saat ini tidak ingin memiliki jeratan lagi dengan Fu Xiao. Jadi dia meminta maaf dengan tergesa-gesa dan pergi. Tapi aroma di tubuhnya memberi Fu Xiao, yang sudah putus asa, secercah harapan lagi. Jadi dia tidak peduli apakah wanita itu mau atau tidak. Jika Anda menjemputnya mendominasi, Anda akan memaksanya untuk pulang. Tapi begitu dia naik bus, Fu Xiao tidak sabar untuk menanyakan keraguannya. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Pasien dokter harus dilupakan. Putri saya punya penyakit jantung. Beberapa waktu lalu, saya mengajaknya menutup nomor tahun baru. Saya belum mengambil alih tahun baru begitu banyak. Saya berbicara tentang gimana sebelumnya wanita klasik itu segera menyangkalnya. Melihat ini, sang ayah tidak melanjutkan bertanya. Saya hanya mengambil ponsel wanita itu dan menyimpan informasi kontak saya. Dan menjelaskan bahwa ini hanya untuk kenyamanan wanita membawa putri mereka ke rumah sakit untuk diperiksa di masa depan. Dan dia pergi dengan mobilnya. Namun, pemandangan ini telah dilihat oleh gadis yang selalu mencintai orang kaya. Dia berpikir pasti bahwa wanita itu menggunakan cara teduh untuk menipu orang kaya dan muda. Maka ia memutuskan untuk memberi pelajaran yang baik pada wanita itu, dan kebetulan wanita dari sutra hati itu adalah pemimpin para wanita resmi. Aku baru mulai bekerja keesokan harinya. Wanita sutra hati itu sengaja meminta wanita itu untuk mengirim kumpulan sampel ke gudang yang berjarak 100 km dari perusahaan. Melihat wanita ini mengerti bahwa ini adalah gadis sutra hati yang sengaja mempersulit dirinya sendiri. Tapi untuk mempertahankan pekerjaanmu, ia akhirnya menelan ludah dan setuju. Pada saat wanita itu menyelesaikan pekerjaannya, mendapatkan taksi dan siap untuk pulang,
hari sudah tengah malam. Tapi yang tidak kuduga adalah supir taksi itu akan berpikiran jahat ketika melihatnya keluar sendirian selarut ini. Kata-kata penuh menguji apakah wanita masih lajang. Wanita yang merasakan skema pengemudi ketakutan. Dalam kepanikan, dia menelpon Fu Xiao secara langsung. Halo? Ada apa dengan suami? Sayang, aku sedang mengemudi. Sayang, aku akan segera pulang. Datang dan jemput aku di gerbang komunitas sebentar lagi. Senang mengetahui bahwa wanita itu sudah menikah. Supir harus mengubah arah dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Jadi wanita itu keluar dari mobil dan tidak ada yang menjemputnya. Jadi supir yang baru saja pergi segera berbalik kembali. Dia yakin bahwa seorang wanita adalah gadis lajang. Maka dia harus melakukan sesuatu pada wanita itu. Untungnya, pemuda kaya itu tiba tepat waktu di saat yang sangat menegangkan ini. Begitulah cara wanita itu melarikan diri. Terima kasih dokter. Mulas. Walau wanita tak ingin punya keterikatan lagi dengan kaya dan muda. Tapi bagaimanapun juga, Fu Xiao baru saja menyelamatkan dirinya. Maka demi berterima kasih pada orang kaya, wanita itu membawanya ke warung pinggir jalan untuk makan malam. Dan ketika ia duduk, ia bertanya mengapa ia memanggil dirinya sendiri padahal dalam bahaya. Mendengar hal itu, wanita itu berbohong bahwa suaminya sedang berbisnis di luar negeri. Aku tak punya teman di China. Namun, pemuda kaya itu tak sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Tepat ketika pemuda kaya itu ingin terus bertanya, bos datang dan meminta mereka memesan. Melihat hal itu, wanita lega itu tanpa sadar memesan 2 mangkuk wonton. Dan memberitahu bos semangkuk nomor, tambah kulit udang dan Fu Xiaonya langsung kaget. Karena dia nggak makan kulit udang, nggak ada yang tahu kecuali mantan pacarnya. 2 mangkok wonton dan 1 mangkok tanpa kulit udang. Dunia cuma punya 1000 detik untuk tahu tentang kumpulan kita selanjutnya. Kok tahu? Siapa kamu?